Baik, tema yang dipilih sungguh luar biasa. Memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Saudara, kita tidak pernah ragu akan janji Tuhan. Betul tidak? Karena janji Tuhan itu luar biasa. Kita nggak perlu meragukan sama sekali. Nah, saya percaya semua setuju dengan apa yang saya katakan. Lalu masalahnya di mana? Kalau kita yakin janji Papa kita itu luar biasa, kalau kita bisa mempercayai, janji-janjinya itu hebat. Lalu masalahnya di mana? Nah, dengarkan saya. Ternyata masalahnya ada pada kita. Masalahnya bukan pada janji Tuhan itu. Ya, saya ulangi. Masalahnya itu ada pada kita, bukan pada janji Tuhan itu. Kira-kira setuju enggak kalau saya katakan kalimat ini? Loh, masalah apa yang ada pada kita? Coba dengarkan lagi. Terhadap janji Tuhan. Jadi janjinya Tuhan itu sendiri tidak kita ragukan. Terhadap janji Tuhan itu sendiri kita tidak pernah khawatir untuk tidak terjadi. Tapi kita yang menerima janji Tuhan itu seringkali meragukan janji itu. Betul atau tidak? Nah, jadi masalahnya bukan pada janjinya Tuhan, tapi masalahnya pada kita. Ya, masalahnya pada kita. Lalu bagaimana sikap kita mulai hari ini? Kalau Tuhan ingin bekerja dalam hidup kita, ya, supaya janji Tuhan itu terjadi dengan baik. Tugas kita cuma satu, mempercayai apa yang Tuhan janjikan. Saya ulangi, tugas kita mempercayai apa yang Papa kita sudah janjikan. Nah, ternyata untuk mempercayai janji Tuhan kita ada masalah lagi. Nah, lalu masalahnya apa? Coba perhatikan. Masalah kita terhadap janji Tuhan adalah posisi iman kita. Saya ulangi. Masalah kita dalam mempercayai janji Tuhan itu adalah posisi iman kita. Ya, yang baru gabung, lagi sekali tema kita luar biasa. Perayaan Natal ini mempercayai janji Tuhan dalam masa kesukaran. Nah, terus apa itu posisi iman kita? Nah, ini sumber masalah utamanya. Posisi iman kita. Mari kita buka ayat yang pertama. Yudas 1 ayat 20. Jadi saya ulangi lagi. Janji Tuhan, janji Papa kita di surga, itu tidak akan kita bisa ragukan. Karena Dia setia. Kita pernah baca juga apa yang Papa katakan di Bilangan 23:9. Hei, ketahui kamu, Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Mulutnya bisa ngomong tapi tidak melakukan. Hei, Yahweh Tuhan itu bukan anak manusia. Ya, yang kalau berjanji tidak menepati, bukan. Itu Bilangan 23 ayat 9. Jadi kita nggak ragu. Ya, saudara buka Yudas ayat 20. Yudas itu cuma satu pasal. Ya, begini kata Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Saya ulangi. Hei saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci.
dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Nah, saudara, karena ada permintaan dari Bapa di surga yang berjanji, dan janjinya itu pasti ya dan amin. Permintaannya adalah supaya saudara dan saya bisa menikmati semua janjinya. Apalagi di dalam masa kesukaran ini, ternyata untuk meraih, untuk memiliki, untuk mendapatkan semua janji-janji Tuhan yang hebat di dalam masa kesukaran ini, bukan kita raih, bukan kita dapatkan, bukan kita miliki dengan rajin berdoa. Doa pagi, doa siang, doa sore, doa sekian jam sehari, dengan doa puasa sekian hari sebulan, dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, dengan memberi persembahan, dengan beribadah. Tidak semuanya yang bisa membuat saudara dan saya menikmati janjinya, yaitu kalau posisi iman kita di posisi yang tepat, yaitu Yudas ayat 20, iman yang paling suci. Saudara perhatikan, kalau ada iman yang paling suci, berarti ada iman yang setengah suci, ada iman yang sekedar suci, ada iman yang seperempat suci, lalu ada iman yang tidak suci. Nah, karena ada perintah, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci. Nah, mari kita periksa iman kita ini sudah di posisi yang benar atau belum. Yaitu posisi iman yang paling suci. Saudara, ini masalahnya. Maka itu saya ulangi, bukan pada janji Tuhannya, bukan, tapi pada posisi iman kita. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa contoh tentang iman yang paling suci. Ya, di antaranya iman Abraham. Dalam Roma 4 dikatakan, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap bahwa janji yang dia terima dari Bapa di surga itu akan tergenapi. Coba saudara lihat ya Alkitab saudara, dan Roma 4 mulai 19 sampai 21. Wih, itu luar biasa. Terhadap janji Tuhan, Abraham sama sekali tidak bergeser, tidak goyah, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Berharap apa? Baca baik-baik, Sarah, istilah saya, sudah kering karena sudah tua 90 tahun, sudah menopause lama. Lalu Abraham juga sudah hampir kering karena sudah sangat tua. Tapi dia tetap berpegang pada janji itu. Jadi posisi Abraham imannya paling suci. Nah, ini yang kita harus pegang. Iman bagaimana yang paling suci dari Abraham? Dia tidak berharap untuk kebahagiaan keluarganya sendiri. Ya, perhatikan. Abraham tidak berharap untuk dapat janji itu supaya keluarganya bahagia. Tidak. Baca baik-baik. Iman Abraham adalah iman yang paling suci. Karena 3 hal. 1, dia nggak pernah berdoa minta anak. Tolong perhatikan. Abraham tidak pernah berdoa minta anak. Cari sampai robek Alkitab saudara, saudara tidak akan menemukan Abraham berdoa minta anak. Tidak. 2, motivasi Tuhan, tujuan janji Tuhan kepada Abraham bukan untuk kebahagiaan keluarga mereka. Tidak. Tetapi inti atau tujuan utama
Abraham menerima janji bersama Sarah supaya bumi diberkati oleh keluarganya dan keturunannya. Jangan lupa kalimat ini. Karena Tuhan ingin memberkati seluruh bumi lewat keluarga Abraham, maka itu Tuhan berjanji. Jadi bukan Abraham yang minta, Tuhan yang menjanjikan dengan catatan oleh keturunannya bangsa-bangsa akan diberkati. Ini iman yang paling suci. Bukan beriman untuk dirinya dan keluarganya saja. Yang ketiga, ini iman Abraham yang luar biasa. Buat Abraham, nggak punya anak pun nggak masalah. Sebab mereka memang tahu mereka sudah nggak pernah punya anak. Jadi nggak pusing. Tapi karena Abraham nggak pernah minta, dan Abraham tahu Ishak itu bukan untuk dia dan istrinya, untuk masa tuanya tidak. Abraham sangat tahu bahwa yang berjanji itu Tuhan, dengan tujuan lewat keturunannya bangsa-bangsa diberkati. Itu yang menyebabkan Roma 4 menuliskan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap juga bahwa Tuhan sanggup menepati janjinya. Bukan untuk dia dan istrinya, tapi karena Tuhan yang berjanji, dia nggak pernah minta. Dan Abraham tahu ini untuk keselamatan bangsa-bangsa. Jadi dia berharap. Ini luar biasa, saudara. Nah, ini iman yang paling suci. Banyak contoh-contoh lain. Ya, setelah itu kita lihat Yusuf muncul. Ya, saya persingkat. Yusuf sama. Baca baik-baik. Yusuf itu tidak pernah minta untuk suatu hari dia akan jadi raja. Dia nggak pernah minta. Tolong dicatat ini. Dia nggak pernah minta. Saudara, Tuhan yang berjanji dengan 2 kali Yusuf menerima mimpi. Masih ingat ya? 2 kali dia menerima mimpi. Jadi Yusuf gak pernah minta. Dia sudah nikmat jadi anak kesayangan Yakub. Dia sudah nikmat. Saudara, ini yang kita harus tahu. Janji yang bagaimana yang kita pegang dari Tuhan di masa kesukaran seperti ini. Yusuf gak pernah minta. Tuhan yang memberikan. Dia tunggu. Dia tidak tahu kalau dampak atau akibat dari janji yang Tuhan katakan kepada dia. Masih ingat penderitaan yang dia alami? Ngalami penderitaan yang gak main-main. Dibuang ke dalam sumur, jadi budak, enak sebentar, istri Potifar cari masalah, dimasukkan dalam penjara, disiksa luar biasa. Dia nggak minta. Maka itu di dalam Kejadian 45 saya akan bacakan untuk saudara. An, ada Alkitabnya nggak An? Anak saya dari Samarinda ini, ya An, bisa bukakan Alkitab Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Kita akan baca, ya. Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Oh, seru sekali saudara. Inilah iman yang paling suci. Ya, supaya kita tahu untuk siapa. Kejadian 45 mulai ayat yang kelima. Saya akan baca. Tetapi sekarang, ya, lagi sekali,
Tetapi sekarang, saudara perhatikan Kejadian 45 mulai ayat 5. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu, Yusuf ngomong kepada kakak-kakaknya, karena kamu yang menjual aku ke sini. Yusuf sadar dia ke Mesir karena dijual oleh kakak-kakaknya. Sadis sekali. Saya ulangi, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Perhatikan iman yang paling suci, iman yang Yusuf pegang di dalam janji Tuhan yang Yusuf pegang dalam masa kesukaran itu. Tujuannya, saudara harus tahu, tujuannya ialah sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Saudara perhatikan, kamu yang menjual aku, tapi sesungguhnya Tuhan yang menyuruhnya. Iman yang paling suci. Ayat 6. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Tuhan, saudara-saudara, maafkan saya atas nama beberapa pengkhotbah dan beberapa pendeta yang khotbahnya ngawur, suka memperkosa ayat-ayat Alkitab demi keuntungan sendiri. Hari ini saya minta maaf kepada banyak murid Yesus yang imannya rusak dan imannya kacau dan imannya jungkir balik dan imannya tidak suci. Sering kita memaksa Tuhan untuk memberkati kita hanya demi kepentingan kita dan keluarga kita saja. Hari ini bertobat. Itulah khotbah-khotbah yang memperkosa ayat-ayat suci kita. Hanya dengan berkata percaya, saudara, mujizat masih ada. Percaya kesembuhan itu milik kita. Percaya apapun pintu tertutup Tuhan bisa buka. Jalan buntu Tuhan buka. Percaya. Saudara gak punya mobil, pengen mobil, gak punya uang, datang ke showroom mobil, pilih mobil tertentu, putari 7 kali. Itu kan khotbah yang ngawur. Saudara gak punya rumah, pengen rumah yang apa, datang ke depan rumahnya, berdoa di depan rumahnya. Ya ampun, itu iman yang najis, iman yang tidak suci sama sekali. Dengarkan, Abraham beriman tentang Ishak bukan karena dia yang minta dan bukan karena untuk kepentingan keluarganya. Tuhan yang berjanji dan Tuhan lewat Ishak ingin memberkati bangsa-bangsa. Begitu pula Yusuf, dia nggak pernah minta untuk jadi orang hebat di Mesir. Tuhan yang berjanji dan tujuannya. Saya lanjutkan ayat 7. Maka Tuhan telah menyuruh aku. Nah, padahal kakak-kakaknya yang menyuruh. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Saudara lihat ayat 8. Kalau saya pakai istilah orang Jakarta, Yusuf ini gila. Loh, gila bagaimana? Lihat apa yang Yusuf katakan lewat ayat 8, Kejadian 45. Jadi dia menyimpulkan, jadi bukanlah kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku, yang menjual aku ke Mesir. Bukan, tetapi Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Jadi saudara, contoh kedua, setelah Abraham, sekarang Yusuf, dua saudara kita ini punya iman yang paling suci. Karena Tuhan punya tujuan dalam janji untuk menjadi berkat. Sebelum kita lebih jauh melangkah, mari kita pikirkan. Saya tidak tahu, saudara-saudara di Aglo 3 Makassar dan semua kita ngikuti yang lewat Facebook, lewat Instagram, Zoom, yang bukan dari Aglo 3 Makassar. Saya tidak tahu hari-hari ini saudara sedang menghadapi kesulitan apa. Memang, belum pernah dalam sejarah dunia manusia mengalami penderitaan seperti tahun 2020 gara-gara COVID-19. Dunia pernah mengalami perang beberapa kali. Indonesia pernah dijajah kerajaan-kerajaan Eropa berabad-abad. Tapi tidak sesusah sekarang ini dalam hidup saudara. Ini beratnya luar biasa. Nah, di dalam masa yang sulit, masa yang sukar ini, tetap saudara dan saya tidak boleh memegang janji Tuhan hanya untuk kepentingan, keperluan, kebutuhan kita dalam hal makan, minum, pakai, dan sejenisnya. Tidak. Kita harus punya sasaran bahwa hidup ini terima janji Tuhan supaya kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau saudara memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran ini, bukan untuk keluarga kita dan kepentingan kita, maka janji Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah, itulah iman yang paling suci. Jadi bukan iman yang memaksa Tuhan untuk menolong kita hanya untuk kebaikan, kepentingan, keperluan kita sendiri. Tidak. Saya lanjut. Pasti semua kita pernah dikhotbahi atau baca Lukas 1 ayat 37. Ya, ayo kita lihat. Oh, ini ayat paling enak untuk, maaf, saya ini kalau bicara kasar, tapi saya tegas. Lukas 1:37. Sering sekali ayat ini kita pakai untuk merampok surga. Maaf, saya berkata kasar, tapi ini kekacauan. Di dalam banyak khotbah tentang iman, pegang janji Tuhan, tapi tidak benar motivasinya. Maka itu percayalah, Lukas 1 ayat 37. Semua kita, apalagi yang masih pegang Alkitab dalam buku, oh pasti di Lukas 1:37 ada highlight, tanda, dikasih coretan yang tebal sekali dengan warna yang mencolok. Begini kata Gabriel, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayat ini pendek, tapi seringkali iman kita jadi tidak kudus, iman tidak suci, karena menyalahgunakan janji Tuhan. Saudara, mulai hari ini jangan kita sibuk mencari ayat-ayat yang enak untuk memaksa Tuhan memberkati kita. Apalagi pakai Lukas 1:37. Wih saudara, inilah pengkhotbah-pengkhotbah yang sering kali menyerongkan iman jemaat karena tidak pada konteksnya. Saudara perhatikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu untuk Maria melahirkan Kristus Yesus. Nah, sekarang kita memperingati Natal. Bagi Maria, mana mungkin aku masih perawan,
Aku belum menikah. Bagaimana aku bisa punya anak? Gabriel menerangkan panjang lebar. Nanti saudara bisa baca mulai ayat yang ke-34. Ya, Maria itu tanya, bagaimana hal itu terjadi? Aku belum bersuami. Maka Gabriel menerangkan panjang sampai kesimpulannya. Pokoknya begini Maria, bagi Tuhan untuk kamu melahirkan itu tidak mustahil. Tuhan sanggup. Nah, pertanyaannya, kalau saudara dan saya mau menerima janji Tuhan yang Tuhannya tidak mustahil, saudara tahu nggak resikonya? Resiko buat Maria, kalau Tuhan tidak bela, Maria akan dilempari batu sampai mati. Catat itu. Maria akan dilempari batu sampai mati. Itu resiko terberat, terbesar, dan sangat berbahaya. Nah, mau nggak kita? Jadi jangan memperkosa. Lukas 1 ayat 37 hanya untuk kepentingan-kepentingan kita, keperluan-keperluan kita saja. Jangan. Kita harus tahu konteksnya, bahwa Tuhan ingin menyatakan dirinya lewat Maria. Nah, hari-hari ini di dalam masa yang susah, pandemik yang begitu mengerikan, orang kelaparan banyak, orang di PHK banyak. Bayangkan anak-anak stres di rumah, nggak boleh sekolah. Aduh saudara, saya nggak bisa bayangkan yang rumahnya kecil dengan 3 atau 4 anak. Aduh. Nah, dalam hal ini percaya tidak bahwa kita bisa jadi berkat buat banyak orang di dalam masa kesukaran ini. Maka itu saya akan terus meyakinkan saudara. Tema saudara dahsyat, memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Betul, tapi saya pesan, jangan hanya untuk kesukaran yang kita hadapi bersama keluarga kita saja. Tidak. Mulai hari ini kita harus punya konsep yang sukar dalam masa kesukaran. Gak cuma kita, lihat tetangga kiri kanan kita, tetangga muka belakang kita. Siapa yang sedang kesulitan dalam kesukaran? Pernahkah kita berbagi sesuatu walaupun kita sendiri dalam kesukaran? Nah, ini yang benar. Ini iman yang paling suci. Beriman kepada Tuhan untuk orang lain. Jadi Lukas 1:37, mulai hari ini tidak boleh kita pakai sembarangan. Apalagi ini Natal. Lukas 1:37 itu berita Natal yang pertama tentang Maria akan mengandung. Nah, sudahkah dalam kehidupan kita menyatakan itu untuk banyak orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah gara-gara kehadiran kita di daerah kita tinggal sekarang, tetangga-tetangga merasakan ada dampak dalam kehadiran kita? Ini yang kita harus miliki. Oke, yang berikut, Musa, Keluaran 33. Ya, Keluaran 33. Wih, ada janji yang hebat yang Yahweh Tuhan berikan kepada Musa. Keluaran 33 ayat 17. Saudara perhatikan, Keluaran 33 ayat yang ke-17. Ya, kita akan melihat itu apa hebatnya Tuhan kita. Ya, Keluaran 33 ayat 17. Wih, ini janji yang hebat sekali. Saya bersyukur ada janji seperti ini, ya. Ayat 17. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Wih, seru sekali. Ya, juga hal
yang telah kau katakan ini, saudara baca baik-baik, bukan yang kau doakan Musa, tapi yang kau katakan. Ini yang saya kagum kepada janji Tuhan yang luar biasa. Berarti Musa tidak berdoa. Musa hanya bicara sesuatu kepada Bapa di surga. Begitu Musa bicara sesuatu, Tuhan menuruti. Maka itu bagi yang baru pertama kali belajar, Keluaran 33:17 saya tunjukkan rahasianya. Dengan pertanyaan, kalau saudara baca baik-baik Keluaran 33:17, berarti antara Yahweh Tuhan dengan Musa, siapa yang menuruti siapa? Ngerti nggak pertanyaan saya? Siapa yang nuruti siapa? Ternyata firman ini mengagetkan saya pertama kali saya belajar. Jadi Tuhan itu nuruti Musa. Nah, apa ini gak gila? Tuhan nurutin Musa. Jadi Musa ngomong apa saja Tuhan lakukan. Kenapa ada janji sehebat itu? Saya percaya semua kita akan senang kalau Tuhan buat yang sama untuk hidup kita. Betul tidak saudara? Nggak perlu berdoa panjang-panjang. Hanya ngomong sesuatu, Tuhan menuruti. Nah lihat, ternyata ada dua persyaratan. Dan inilah iman yang paling suci. Ya, persyaratannya ada dua. Masih ayat 17 saudara. Ini luar biasa. Karena, nah saudara baca kata karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Kedua, dan aku mengenal engkau. Saya akan mulai dari yang kedua. Pertanyaannya, kira-kira di hadapan Tuhan kita masing-masing, saya ulangi, di hadapan Tuhan kita masing-masing itu seberapa dalam, seberapa jauh Tuhan kenal kita. Saudara perhatikan, yang selama ini ditekankan dalam khotbah dalam apa saja. Mari kita mengenal Tuhan. Berusaha saudara mengenal Tuhan. Ayo kita mengenal Tuhan. Betul. Itu khotbah-khotbah yang ada. Tapi hari ini dengan tema yang saudara pilih, memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Pertanyaannya sekarang, berapa dalam, berapa jauh, seberapa dekat kita dikenal Tuhan, bukan tentang kita mengenal Dia. Musa mendapat privilege. Kamu ngomong apa saja Musa, aku lakukan. Wih, karena Yahweh Tuhan mengenal Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, karena engkau Musa telah mendapat kasih karunia di hadapanku. Found favor in my sight. Mendapatkan kasih karunia, mendapatkan kepercayaan, mendapatkan kesempatan di hadapan Tuhan. Nah, apa itu kasih karunia? Ternyata jawabannya ada di ayat 16-nya. Coba lihat ayat 16 saudara. Keluaran 33. Wih, ini luar biasa. Begini kata Tuhan ayat yang ke-16. Ya, supaya kita tahu. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu. Nah ini. Dari mana gerangan akan diketahui bahwa kita mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan? Siapa yang dapat karunia? Ya, yakni aku dengan umatmu ini. Nah, Musa nggak sendiri bersama keluarganya saja. Musa melibatkan umat Tuhan yang hari-hari itu dipimpin selama 40 tahun. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung, 4 jutaan kira-kira. Saya ulangi lagi ayat 16.
Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, enggak aku, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Baru ayat 17, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Saudara, inilah cara memegang janji Tuhan dalam masa kesukaran. Sesusah apa yang kita hadapi, iman yang paling suci adalah iman. Kalau kita beriman kepada Tuhan, pegang janji Tuhan, tidak hanya untuk hidupku dan hidup keluargaku saja, tapi bersama dengan siapa yang Tuhan percayakan untuk kita selalu bawa di hadapan Tuhan. Bukankah kami, yaitu aku dan umatmu ini, kami dan kami. Saudara, ini iman yang paling suci. Memegang janji Tuhan bukan hanya untuk kepentingan kita dan keluarga kita saja. Dalam masa kesukaran ini, jangan hanya beriman kepada Bapa di surga hanya untuk keluarga kita saja. Sangat jahat. Itu iman yang tidak kudus. Lalu bagaimana untuk kita sendiri? Oh, jangan takut. Tuhan tahu yang kita perlukan. Sekarang kita lihat Matius 6, ya, mulai ayat 31. Matius 6 mulai 31. Pasti kalau saudara dengar Matius 6 langsung larinya ayat 33. Betul, itu ayat yang enak lagi sekali. Kalau kita nggak bisa mengerti rahasia Matius 6:33, itu tadi kita merampok surga. Maaf, Matius 6 ayat 33. Tapi kita baca mulai 31. Ya, Matius 6:31. Begini bunyi firman Tuhan untuk kita semuanya. Ya, Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kita sekarang. Sebab itu janganlah kamu khawatir tentang dan berkata, satu, apakah yang akan kami makan? Dua, apakah yang akan kami minum? Tiga, apakah yang akan kami pakai? Nah, untuk makan, minum, pakai, saudara, itu bukan urusan kita. Oh, luar biasa. Ternyata makan, minum, pakai itu urusan Bapa di surga. Sungguh, inilah firman Tuhan yang luar biasa. Lagi sekali, urusan makan, minum, pakai bukan urusan kita. Lihat ayat 32. Ayat 32. Semua itu. Ya, jadi mulai ke ayat 32 kita menemukan kata semua. Nah, apa semua itu? Kembali ayat 31. Makan, minum, pakai. Semua itu. Makan, minum, pakai itu, perhatikan, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, pertanyaannya, kalau makan, minum, pakai yang cari hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, pertanyaannya, jadi pada bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan, dan tentunya kalau mengenal Tuhan itu pasti dikenal oleh Tuhan,
apakah bangsa-bangsa yang mengenal Tuhan itu ikut cari enggak makan minum pakai itu? Jawabannya ya tidak. Sebab ditegaskan oleh Tuhan Yesus, yang cari makan minum pakai itu hanya bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mengenal Dia, Tuhan kita itu Papa yang baik, maka kita nggak perlu cari. Wih, kok nggak ada yang ngamen ya? Nah, terus lalu bagaimana selanjutnya? Lihat kalimat berikut. Inilah jaminan dari Bapa di surga terhadap kita yang mengenal Dia, lalu kita diangkat menjadi anak-anaknya. Masih ayat 32. Supaya tema kita jadi kenyataan di hidup kita, memegang janji Tuhan di dalam masa kesukaran ini, masa COVID-19 ini, itu jadi kenyataan kalau iman kita dibangun di dasar iman yang paling suci. Dan iman yang paling suci kita sudah belajar dari Yusuf, dari Abraham, dari Yusuf, dari Musa, kita sudah belajar. Tidak minta janji, Tuhan yang beri. Lalu janji yang Tuhan beri selalu berdampak untuk orang lain. Jangan lupa itu. Selalu untuk orang lain. Oke ya? Nah, seperti ini. Lalu karena saudara dan saya sudah mengenal Tuhan, maka jaminan ayat 32, saya baca lagi 32. Sebab itu, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi, saudara perhatikan, akan tetapi Bapamu, weh luar biasa, Bapamu yang di surga tahu, oh terima kasih Bapak, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lagi sekali, apa semuanya itu? Makan, minum, pakai. Bagi semua kita pasti pernah punya pengalaman. Anak-anak kita ya, yang punya anak pasti tahu. Saudara, anak kita baru panas sedikit, mungkin cuma 36,5 atau 37 suhunya. Yang panik siapa? Mama papanya. Anak itu cuek aja. Sepatu anak kita baru robek sedikit, bajunya anak kita baru robek sedikit. Yang panik siapa? Kita. Nah, itulah ayat 32. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Kita memerlukan semuanya itu. Betul. Jadi yang tahu Bapa. Nah, baru ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu. Ada lagi kata semuanya itu. Apa? Makan, minum, pakai. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Setelah kita cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Bukan cari masalah, bukan cari yang macam-macam. Apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Saya ulangi, apa bedanya ditambahkan dan diberikan? Beda jauh. Kalau diberikan, kita belum punya apa-apa, maka itu diberi. Kalau ditambahkan, karena kita sudah punya sesuatu, lalu ditambahi oleh Tuhan. Nah, sesuatu itu dalam hukum bisnis namanya bonus. Ibu-ibu yang pernah belanja sabun cuci, bonusnya cat gelas. Yang pernah belanja kopi, banyak bonusnya piring dan sebagainya. Nah, ternyata makan minum pakai yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, buat kita anak-anak Bapa di surga itu hanya bonus, bukan yang utama. Yang utama adalah carilah dahulu kerajaan surga beserta kebenarannya. Nah, saudara bayangkan,
kalau janji Papa kita sehebat ini. Ya, saya ulangi. Kalau janji Papa kita sehebat ini, apa yang perlu kita khawatirkan? Apa yang perlu kita takutkan lagi dalam hidup ini? Gak ada. Karena janjinya sangat luar biasa untuk kita. Keren ya? Nah, sekarang bagaimana kita bisa berbagi kepada orang-orang lain di sekitar kita ini? Bagaimana kita bisa berbagi? Oh, terima kasih Papa yang baik untuk anugerah yang luar biasa itu. Bagian terakhir, kembali pegang janji Tuhan. Ya, mari kita buka Lukas 11. Saya percaya kalau saudara buka Lukas 11, ya, kita buka Lukas 11. Pasti kalau saudara punya kitab buku, langsung kelihatan highlight, ada coretan warna-warni, yaitu ayat 9. Lukas 11 pasti yang diberi tanda itu ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. Ini janji yang luar biasa di masa kesukaran. Wih, rasanya hebat kalau kita sudah pegang janji. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu, senang gak ayo mendengar janji ini? Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara senang bukan mendengar janji Tuhan Yesus yang luar biasa ini? Minta, cari, ketok, semuanya akan diberi kepada kita. Oh, terima kasih Tuhan. Tapi ayo jujur, saya percaya yang sedang belajar bersama-sama saat ini pasti pernah kecewa dengan janji ini. Saya juga dulu sebelum tahun 93 saya kecewa berat kepada Tuhan atas Lukas 11 ayat 9. Saya betul-betul protes, saya tidak terima, saya marah. Tuhan, kenapa? Saya sudah beriman seperti yang Tuhan suruh, mintalah akan diberi, carilah akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Tapi kenapa saya tidak mengalami? Saya percaya ada di antara saudara yang seperti itu juga. Hari ini saudara kita akan belajar. Ternyata kita tidak perhatikan, ya, saya ulangi, kita tidak perhatikan kalimat pertama di Lukas 11 ayat 9 ini. Saya ulangi, kita tidak memperhatikan kalimat pertama di ayat 9 ini. Sebentar, ya, ini ada yang komen, waduh, gawat ya kalau sampai Tuhan ngomong, kamu ini siapa? Karena Tuhan gak kenal kita. Oh, ampuni. Ya, terus ada komen lagi. Rangkuman pencerahan firman Yudas 20 membangun iman yang paling suci. Dan janji-janji Tuhan menerima berkat bukan cuma untuk diri sendiri, tapi menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Oke. Nah, apa kalimat pertamanya? Oleh karena itu. Saudara perhatikan. Oleh karena itu. Berarti ada sesuatu yang kita harus ketahui. Oleh karena itu. Maka kalau saudara dan saya bisa meneliti oleh karena apa, maka mintalah kamu akan diberi, carilah kamu akan dapat, ketoklah pintu, pintu akan dibukakan. Setelah saudara dan saya tahu oleh karena apa, ternyata dimulai dengan ayat 5.
Ya, Tuhan Yesus berkata, oleh karena apa? Mulai ayat 5. Mari kita lihat. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu, nah ini yang kita harus bongkar. Oleh karena apa? Saudara, kita belajar supaya iman kita tidak ngawur, supaya iman kita tidak najis, supaya iman kita tidak setengah suci, tapi iman yang paling suci. Ternyata begini, ada alasan yang selama ini tidak tahu. Maaf, karena pengkhotbah-pengkhotbah itu tadi yang mengajarkan hal yang salah. Oleh karena apa? Saudara dan saya dapat kesempatan, minta pasti diberi, cari pasti dapat, ketok pintu pasti dibuka. Begini yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Pada suatu malam, bahkan tengah malam, ya, tengah malam. Perhatikan kata tengah malam ini. Saudara, ini luar biasa. Saudara dan saya pada suatu tengah malam kedatangan sahabat kita yang dalam perjalanan. Ternyata sudah banyak yang tutup, tidak ada warung rumah makan yang buka, dan mereka kelaparan. Nah, mereka ingat bahwa di kota ini kan kita punya sahabat, yaitu kita. Lalu mereka mampir ke rumah. Begitu mereka tiba di rumah kita, pas di rumah nggak ada makanan, padahal mereka perlu makan. Lalu kita bilang kepada sahabat kita yang tengah malam bertamu mendadak ini, kamu tunggu dulu ya, aku punya sahabat yang punya bakery, pabrik roti. Kamu tunggu, aku ke sana, pinjam 3 roti untuk kamu. Maka sahabat kita menunggu. Kita berangkat ke rumah yang punya pabrik roti. Sampai sana ada masalah, mereka sudah tidur, nggak mau bangun, sudah dikunci semua pintu jendela, anak-anak pun sudah tidur, nggak bisa, besok aja balik. Nah saudara, terjemahan ayat 8 itu sangat salah dan membingungkan. Begini yang betul. Karena mereka 2 bersahabat baik, tolong catat, karena mereka berdua sahabat baik, yaitu kita yang kedatangan tamu tengah malam, kita ini bersahabat baik dengan yang punya pabrik roti. Dan pemilik pabrik roti itu pun teman baik kita. Nah, ketika kita ketok, mereka nggak mau bangun. Sahabat kita bilang, ketoklah sampai kamu capek, aku tetap tidak mau bangun. Dan aku tahu kamu tidak akan marah karena kamu sahabatku. Nah, kita bandel juga. Kita ngomong begini kepada yang pabrik roti, ngomonglah sampai capek, kamu gak mau bangun untuk meminjamkan yang aku perlu. Aku akan ketok terus, dan aku tahu kamu gak akan marah. Saudara perhatikan, jadi dua-dua sama-sama keras kepala. Siapa yang keras kepala? Kita keras kepala.
yang punya roti juga keras kepala. Sama-sama nggak mau bangun, sama-sama ngotot. Tolong saudara garis bawahi di Alkitab. Pasti akhirnya harus ada yang mengalah dan kalah. Siapa yang kalah dan kenapa kalah? Karena ada kalimat. Tolong lihat. Karena sikapnya yang tidak malu itu. Ini yang buat saya menangis dan bertobat. Sikapnya yang tidak malu itu. Renungkan. Siapa yang punya sikap tidak malu, atau kalau saya pakai bahasa sehari-hari, tidak tahu malu? Kita. Siapa sahabat kita yang punya roti? Yesus Kristus Tuhan yang kita peringati kelahirannya hari ini. Kebaktian Natal Aglo 3 Makassar. Dialah yang punya roti, sebab dia orang Bethlehem, rumah roti. Saya bertobat sejak hari itu, tahun 93, kira-kira bulan April atau Mei 93. Waktu kami di Wamena, belum pindah ke Nabire waktu itu. Saya bertobat. Saudara, mengimani janji Tuhan di dalam masa kesukaran bukan hanya untuk keperluan kita dan keluarga kita. Ayo kita lihat tamu-tamu yang tengah malam datang ke rumah kita. Mereka perlu makan tapi kita nggak ada. Milikilah sikap tidak malu untuk ketok pintu rumah orang Bethlehem itu, untuk minta, untuk cari kepada orang Bethlehem itu. Justru saya balik sekarang dalam nama Yesus. Bertobatlah kalau kita tidak tahu malu. Gedor-gedor pintu surga. Buka Tuhan, buka. Berkati aku, tolong anakku, tolong ibuku, tolong istriku, tolong suamiku, tolong kami. Tahu malu kalau untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain jangan malu. Tapi kalau kita punya, jangan ketok rumah orang Bethlehem itu. Kita harus bagi. Kalau kita sudah masih punya. Lukas 11 hanya tercatat kalau kita sedang tidak punya dan ada orang perlu. Wow, saudara, luar biasa. Kalau kita beriman kepada janji Tuhan di dalam masa kesukaran ini, bukan cuma untuk kita. Lalu bagaimana untuk kita? Enggak usah takut. Pakai Matius 6 ayat 32 tadi. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Haleluya. Papa yang tahu keperluan kita. Tugas kita hanya bagi kepada orang lain. Ini yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita untuk orang lain. Maka kalau saudara dan saya merayakan Natal dengan mau berbagi, inilah kehendak Tuhan. Saya selalu ngomong, jangan tersinggung. Natal tahun ini seperti semua agama di dunia yang sepanjang tahun 2020 tidak bisa merayakan rame-rame. Lihat mulai dari saudara kita kaum muslim, bagaimana waktu lebaran nggak bisa apa-apa. Waktu hari raya haji tutup Ka'bah di Mekah. Lihat Vatikan, lihat Yerusalem tutup. Sekarang giliran kita. Ingat apa tuh hari raya Waisak bulan Mei yang lalu? Nggak ada keramaian di antara orang Hindu, orang Buddha, nggak ada. Termasuk kita. Ayo kita berterima kasih kepada COVID. Gereja nggak bisa hura-hura.
Gereja-gereja kaya yang biasanya kalau Natal keluar uang miliaran rupiah hanya untuk acara yang minimal 3 jam. Natal tahun ini beda. Ayo kita berbagi. Maaf, ini Natal pertama dalam sejarah modern. Orang tidak sibuk seragam paduan suara, seragam guru sekolah minggu, seragam musik, seragam pemain tamborin. Tidak ada semuanya, maaf. Natal ini kita harus peringati sederhana dan berbagi buat orang lain di sekitar kita. Betul bukan? Ini yang Tuhan ingin atas kita. Mengimani janji Tuhan, ini komen di Facebook. Bukan hanya untuk kita saja, tapi terutama untuk banyak orang lain. Luar biasa firman Tuhan ini. Terima kasih Roh Kudus. Betul. Ayo bagi, kirim, titip kepada saudara kita, para perawat, para dokter kita kenal, petugas rumah sakit, orang-orang miskin yang masih di rumah sakit. Bagi sesuatu kepada mereka. Tetangga-tetangga kita, ayo berbagi. Seperti itu. Saudara, ini berapa minggu, bulan terakhir ini luar biasa. Kami kan punya sekolah, ya banyak. Kami nggak pernah minta loh, itu nggak minta. Tapi ada yang dari Singapura, dari Surabaya, dari Jakarta. Apa yang mereka kirim? Tablet, ya, HP untuk anak-anak belajar online itu loh. Mereka tahu di Papua mahal. Kami dapat berkat luar biasa. Orang-orang mikir itu, puji Tuhan. Ada banyak lagi yang lain yang kita bisa buat. Supaya Natal ini indah, gak cuma untuk diri kita sendiri saja. Saya pernah baca kisah nyata di Inggris. Natal berapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu belum Natal modern seperti sekarang. Ada seorang ibu kaya ingin belanja di toko pakaian untuk Natal, winter kalau di Eropa. Ketika ibu ini mau masuk toko, dia lihat ada seorang anak laki, ya kira-kira umur 10 tahunan ke bawah. Terus ibu ini melihat, aduh sepatunya lubang, di depan itu kelihatan jari-jari. Nah juga kaos kaki dipakai anak ini lubang karena jarinya kelihatan. Pasti dingin. Terus diajak masuk ke toko. Dan ibu ini bilang pada pelayan toko, tolong ya layani anak ini. Carikan sepatu yang pas. Kaos kaki belikan 6 pasang karena ini winter. Dan sebelum itu kamu coba Pak cari baskom, ambil air panas supaya kakinya bersih dan berendam dulu karena dingin. Tolong carikan baju celana yang pas untuk anak ini. Saya akan cari keperluan saya. Kaget anak ini. Saudara, selesai semuanya. Masih ada bungkusan kado Natal untuk anak ini. Ketika ibu ini akan pisah, wanita ini akan berpisah dengan anak ini, satu kalimat. Dan itu tercatat dalam sejarah gereja di Inggris. Inilah kalimat yang terkenal di hari Natal. Kalimat anak ini. Thank you, madam. Terus anak ini berkata, are you God's wife? Wih, luar biasa. Apa engkau ini istrinya Tuhan? Karena buat gereja, Tuhan itu kan Bapa kami dalam surga. Nah, anak ini melihat ibunya begitu ramah, begitu baik. Apakah engkau ini istrinya Tuhan? Saudara, ayo Natal ini kita berbagi. Jangan cuma mikir diri sendiri saja. Cari orang-orang miskin, cari orang-orang susah. Dulu ya, 30-20 tahun yang lalu masih musim parsel. Kalau Natal, saya khotbah Natal dengan keras. Saya bilang begini, hei orang-orang kaya, awas kamu. Kalau kamu kirim parsel, tahu parsel-parsel itu ya, tergantung makanan bisa macam-macam, ke orang-orang
yang bisa beli, tapi kamu kirimi bertobat. Nggak ada gunanya kirim parcel kepada orang yang bisa beli sendiri. Nah itu motivasinya sudah salah. Kirimlah parcel kepada orang nggak bisa beli dan nggak bisa balas kamu. Itu baru berkenan kepada Tuhan. Kiranya Natal tahun ini berarti buat Tuhan Yesus dan berarti buat banyak orang di sekitar kita. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dan jadikan tahun 2021 tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati secara khusus untuk Aglo 3 di Makassar dan untuk kita semua. Mari kita menjadi pelaku firman.